Mario Dandi segera diadili. Akankah David Ozora akan mendapatkan keadilan? Pemirsa, kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan narasumber yang sudah hadir siang hari ini di studio Apa Kabar Indonesia Siang. Ada pakar hukum Aristo Pangaribuan. Selamat siang, Bang. Selamat siang, Mbak Vena. Di sebelah kanan saya juga nih ada dari KPAI, Komisioner KPAI, Mbak Dian Sasmita. Selamat siang, sehat Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah, ini saya mau ke Bang Aristo dulu deh. Bang Aristo, melihat jalannya persidangan yang nampaknya akan dimulai besok, ini kira-kira akan seperti apa, Bang? Kalau dari pasalnya ya, dari dakwaannya Mario, kira-kira kan nanti sidangnya itu, kita lihat tadi dakwaannya sudah disusun dengan pasal-pasal yang berlapis. Jadi itu pasalnya tuh subsidiaritas namanya. Tadi kan udah disebutkan tuh ada penganiayaan biasa, penganiayaan berat, penganiayaan berencana. Range hukumannya itu 4 sampai 12 tahun. Juga ada undang-undang perlindungan anak. Ya, undang-undang perlindungan anak itu malah lebih rendah ya, 3 sampai 5 tahun. Jadi untuk Mario kira-kira dia akan terancam hukuman sampai maksimal 12 tahun. Nah, strateginya menurut saya, menurut prediksi saya, dia ini tuh pasti kan tentunya akan membela dirinya. Apa artinya membela dirinya? Artinya dia akan mengatakan bahwa saya itu sebenarnya nggak salah-salah amat loh. Tidak seperti yang dihakimi publik. Karena kan dia di publik itu kan rasanya dia tuh jahat betul. Dan dia sementara ini kan silent kan. Nah ketika di persidangan ini, inilah kesempatan dia untuk membela diri. Untuk membela dirinya, berbicara karena semua kamera mengarah ke sana. Nah bagaimana cara pembelaannya? Esensinya adalah dia akan mengatakan ini bukan 100% salah saya. Ya. Kita lihat kan di berita juga dia sudah mulai salah-salahan juga dengan temennya. Si Shane. Ya, si Shane Lucas itu. Kemudian juga dengan AG juga ada mulai salah-salahan. Ya, AG juga sudah mulai melaporkan. Kemudian juga ada menyerang balik Mario. Nah nanti kita lihat. Prediksi saya sih pasti Mario akan menyerang balik. Karena kan dia tidak mau menjadi tumbal sendirian ya dalam tanda petik ya, walaupun memang di sini dia pelaku utama, dia yang melakukan penganiayaan, tapi strateginya pasti dia akan mencoba meringankan hukumannya dengan jalan secara dasar dia akan mengatakan ini gue nggak sendirian loh, sebenarnya gue nggak seperti yang dijudge oleh publik. Nah tapi ini tantangan berat ya, karena persepsi publik, stigma publik itu sudah mengarah ke dia sekian lama, sudah didiskusikan, artinya dia datang dengan handicap. Artinya dia datang dengan beban berat ya untuk meyakinkan orang sebaliknya. Kalau di pertandingan sepak bola, ya ini babak pertamanya udah 3-0 nih sebenarnya. Udah berat, sebenarnya udah berat. Karena lawannya ini bukan hanya substansi dari argumentasi hukum, tapi lawannya juga adalah variabel tekanan publik. Karena hakim yang mengadili, jaksa yang menuntut, atau pengacara mungkin ya memang tugasnya membela ya. Dua ini jaksa dan hakim ini kan juga hati-hati juga. Kalau dia melawan arus publik, dia nggak mau juga dihakimi. Dan para bos-bos jaksa dan bos-bos hakim ini kan matanya juga lagi ke sini. Artinya dia, wah saya maju kena, bisa maju kena mundur kena nih. Jadi saya harus hati-hati banget. Gitu kira-kira Mbak Vena. Ya, pasal yang dikenakan terhadap Mario Dandi ini kan selain penganiayaan berat juga ada pasal tentang perlindungan anak ya Mbak ya. Bagaimana KPAI menyoroti jalannya persidangan besok, apalagi juga salah satu pelaku ini merupakan anak yang masih di bawah umur Mbak? Iya, kalau KPAI di sini kami lebih kepada memastikan proses hukum ini tidak mencederai hak-hak anak. Baik anak sebagai korban D maupun anak AG yang sudah persidangannya sudah berjalan ya, dan sekarang tahap kasasi seperti itu. Kita memastikan kalau untuk yang persidangan besok meminta aparat penegak hukum ya ini jaksa bisa memberikan tuntutan yang maksimal kepada Mario Dandi karena perbuatannya ini mengakibatkan luka yang luar biasa dan pemulihannya korban pun panjang ini sampai sekarang pun belum bisa kembali seperti sedia kala. Jadi salah satunya untuk memberikan rasa keadilan pada korban lewat proses hukum ini dengan tuntutan yang maksimal. Oke, Bang Aristo, kasus ini kan jadi sorotan publik ya. Semuanya menunggu-nunggu jalannya persidangan dan akhir kasus ini seperti apa. Apakah dengan jadi sorotan publik seperti saat ini, hakim juga nampaknya ikut ditekan? Seperti apa Bang? Ya, gini idealnya, ini saya bicara idealnya dulu. Kalau dalam ilmu hukum tuh kan
hukum itu tidak boleh bowing atau tunduk kepada tekanan publik, ya di satu sisi ya. Tapi di sisi lain kan realitanya kan nggak begitu, bahwa suara publik itu misalnya kayak kemarin di kasus Sambo ya, ternyata juga masuk dalam konsentrasi keadilan. Artinya kalau pertanyaannya berpengaruh nggak tekanan publik? Oh, sangat berpengaruh. Bagaimana cara berpengaruhnya? Tadi yang saya bilang, yang pertama, hakim ini kan ketika sudah ada judgement publik, ya, walaupun dia tidak terikat dengan itu, tapi kan dia juga harus hati-hati melawan arus. Kenapa? Kalau dia melawan arus, segala kamera sedang menyorot ke dia. Ya, bukan hanya kamera aja, yang kedua bosnya pun. Jadi hakim ini kan punya bos, hakim pengadilan negeri, bosnya hakim pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, juga jaksa juga, serta ya Mbak Dian nih ya yang juga kerjanya mengobservasi pengadilan, kan matanya ke situ semua. Artinya tentunya dia mempengaruhi ya. Apakah pengaruh itu baik atau buruk? Ya itu susah judgementnya. Ya, tapi di satu sisi bisa baik karena dia kerjanya jadi benar, dia jadi serius, dia baca bukunya, baca berkasnya jadi effortnya 3 kali lipat, 4 kali lipat. Ya, buruknya ya independensinya jadi nggak ada. Jadi dia takut, ya mengambil keputusan dia menjadi takut, gitu. Itu ada dua sisinya. Tapi apakah berpengaruh? Iya, ya sangat berpengaruh. Misalnya satu contoh saya kasih, ketika perkara ini baru muncul, sampai kan Prof. Mahfud, Menko Polhukam kan juga komentar, loh kok pasalnya cuma yang perlindungan anak aja itu, yang 3 sampai 5 tahun, yang 76. Mana yang penganiayaan serius, penganiayaan berencana itu bisa sampai 12 tahun, baru kemudian dimasukkan. Nah itu salah satu contoh bahwa pejabat negara pun menggunakan publik ya untuk memberikan pengaruh kepada proses hukum. Karena kalau langsung bilang kan idealnya nggak boleh intervensi campur hukum gitu. Tapi balik lagi pertanyaannya, berpengaruh nggak? Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh ya. Mbak Dian, ini kan salah satu pelaku AG, ini juga masih di bawah umur ya Mbak ya. Dan kemarin juga sama-sama sudah kita lihat jalannya persidangan terhadap AG, sudah divonis 3,5 tahun. Nah, vonis dari AG, persidangan terhadap AG, ini kira-kira apakah akan berpengaruh terhadap persidangan Mario Dandi besok atau seperti apa? Pastinya ya. Tapi nanti pakar hukum nih akan menjelaskan, karena posisi AG ini kan turut serta. Turut serta saja hukumannya seperti itu. Apalagi yang pelaku utama ini. Pelaku utama pastinya jauh lebih tinggi, apalagi dewasa. 2 kalinya lah. Betul. Iya, apalagi dewasa dan korbannya anak. Korbannya juga anak, David Ozora. Betul. Lagi-lagi KPAI ingin ini terus dikawal ya. Iya. Karena ini salah satu kasus yang mendapatkan atensi kami, dan kebetulan juga pengacara dari D juga datang ke KPAI untuk meminta pengawasan kepada KPAI supaya kasus ini berjalan sesuai realnya. Kalau persiapan menjelang sidang nanti untuk mengawal David Ozora seperti apa? Tidak ada secara khusus, kami dari KPAI besok pasti akan ada yang datang juga untuk melakukan pemantauan seperti biasa. Oke, baik, kita masih akan melanjutkan dialog kita kali ini jelang sidang dari Mario Dandi besok bersama dengan Mbak Dian dan juga Bang Aristo. Kami jeda terlebih dahulu pemirsa.